yang Pak Ferry izinkan masuk. Iya, saya lupa. Fitri. Iya, sudah. Mohon maaf, saya lupa ngerekod. Baiklah, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Panarukan beserta guru dan staf TU. Yang saya banggakan JGP Angkatan 10 2024 yang tetap semangat. Kemudian yang saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya kita mulai ke paparan materi kita. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan tentang materi ini karena pada materi disiplin positif kebanyakan materi yang akan saya berikan. Jadinya saya takutnya Bapak Ibu di sini ngantuk dan tidak bersemangat untuk mengikuti diseminasi saya di sini. Sebelumnya saya akan memberikan anjuran pada Bapak Ibu di sini. Silakan nanti kalau saya ucapkan SMP 3 Panarukan dan JGP Angkatan 10 luar biasa. Begitu nggih? Ya, Bu. Monggo SMP 3 Panarukan dan JGP Angkatan 10 luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah siang, karena juga banyak kegiatan Bapak Ibu di sini, saya lanjutkan untuk mempresentasikan makalah saya. Tapi sebelum makalah ini saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari pertama kali kita membuka materi tersebut, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dalam diseminasi budaya positif ini, saya sebagai guru SMP 3 Panarukan mempunyai etiket baik untuk membuat sekolah ini lebih maju lagi. Yaitu Bapak Ibu di sini, namanya budaya positif itu memang sangat penting untuk sekolah kita di masa yang akan datang juga. Karena kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dalam diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif ini, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyelaraskan kepada seluruh warga sekolah, yang terutama kepada diri kita sendiri, supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang memiliki budi pekerti yang baik, dan juga tentu siswa yang berakhlak mulia, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk mengesefisienkan waktu, di sini ada beberapa konsep inti yang saya akan paparkan satu demi satu berkaitan dengan budaya positif. Baiklah, saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Monggo, sudah terlihat di kamera Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Apa? Ini adalah profil saya. Ini yang akan saya bahas, yaitu aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini, sebelum kita melakukan virtual, saya memberikan kesepakatan bersama. Yang pertama, mohon Bapak Ibu HP-nya di silent. Yang kedua, jika ada pertanyaan atau akan menjawab, silakan Bapak Ibu angkat tangan melalui raise hand yang ada di HP Bapak Ibu. Kemudian kita harus saling menghormati dan menghargai dari pendapat atau pertanyaan dari semua peserta.
Kemudian berikutnya, aktif dalam semua kegiatan. Mohon kalau bisa videonya diaktifkan. Kalau ada kesibukan silakan videonya di-off-kan. Kemudian kita di sini bukan saya pintar, Bapak Ibu pintar, kita sama-sama saling belajar. Monggo, kesepakatan belajar ini kita sepakati bersama. Siap, Bu. Bu, Terima kasih. bertanya. Siap. Mohon izin bertanya. Apa sudah di video, direkam? Takut lupa. Sudah Ibu Eka? Oke. Terima kasih. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif yaitu yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui program pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan kolaborasi curah pendapat serta berbagai praktik baik bersama melalui program diseminasi budaya positif sehingga menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Inilah 2 tujuan yang akan saya berikan pada diseminasi kali ini. Berikutnya, ini adalah pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya buat di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, ada jawaban yang akan Bapak Ibu lontarkan, silakan raise hand. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan yang saya buat itu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo, siapa yang akan menjawab tentang hukuman jika kita menghukum siswa, kita para peserta didik kita itu berbuat kesalahan, apakah kita akan menghukum? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan ini. Monggo, saya persilakan. Ada? Apakah hukuman yang ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi? Apakah Anda setuju jika peserta didik kita mendapatkan hukuman? Ya, mungkin saya bisa memberi Monggo, Bu Rina. jawaban ya, Bu Fitri. Ya, mari saya persilakan Ibu Terdengar Rina. ya, Bu Fitri? Ya, terdengar. Ya, tadi pertanyaannya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Seperti itu ya? Ya, betul Bu Rina. Mungkin di sisi lain bisa mendisiplinkan anak, tapi kalau misalnya sanksi atau hukuman itu terlalu keras, mungkin sebagian bagi anak itu justru anak itu bukan malah tambah disiplin, tetapi anak itu akan tidak tambah liar gitu, seperti itu, tidak membangkang lah istilahnya. Jadi kita melihat dulu hukuman apa yang pantas buat anak itu, tergantung dari kesalahan si anak itu juga, seperti itu. Itu mungkin jawaban saya, Bu Fitri. Berarti jawaban dari Bu Rina itu, Bu Rina tidak setuju apa setuju? Tidak setuju sebenarnya. Kalau misalnya sebenarnya ada sisi yang setuju dan tidak setuju ya, tapi lebih banyak tidak setuju. Kalau hukuman itu juga melihat dari kesalahan si anak gitu. Jadi kita melihat psikologi si anak itu juga. Kadang kita kan tidak tahu, melihat karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada yang kita melalui nasihat anak itu akhirnya berubah. Tapi kalau melalui hukuman, anak itu bukan malah tambah disiplin, tetapi malah tambah liar, istilahnya seperti itu. Jadi lebih banyak ketidaksetujunya sih, Bu Fitri. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih banyak Bu Rina. Kita kasih aplaus untuk Bu Rina. Kemudian, mungkin Pak Yupi akan menambahkan dari hukuman untuk mendisiplinkan anak. Silakan Pak Yupi.
Pak Yupi. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Mungkin jawaban saya sama dengan Bu Rina ya. Kurang setuju kalau dikatakan hukuman itu akan mendisiplinkan anak. Karena apa? Karena hukuman itu saya rasa hanya sepihak ya, tanpa ada kesepakatan di situ. Jadi mungkin hukuman bersifat sementara saja untuk mendisiplinkan anak. Kemudian di lain waktu mungkin dia akan mengulanginya kembali. Menurut saya itu hukuman sebaiknya itu tidak dilakukan oleh seorang guru ya, karena hukuman itu bersifat biasanya fisik ya, fisik yang menyakiti anak di situ. Kemudian saya rasa hukuman itu tidak timbul dari dirinya sendiri. Jadi kedisiplinan itu yang paling bagus itu menimbulkan bisa ditimbulkan dari dirinya sendiri. Jadi anak itu bisa terus melakukan hal-hal yang bersifat benar, bersifat benar karena timbul dari dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan tadi Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Yupi yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya buat. Kemudian berikutnya, apakah pertanyaan berikutnya yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti kita disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Kadang juga kita membiarkan anak-anak itu kalau misalkan terlambat sekolah disuruh membersihkan kamar mandi. Apakah itu menurut Anda setuju? Terima kasih. Ini ada Pak Eko Junianto. Mungkin Pak Eko mau memberikan tanggapan dari pertanyaan yang sudah saya buat di sini. Monggo Pak Eko. Mic-nya dibuka dulu Pak Eko. Ya, maaf. Ini lagi konsen sama anak-anak. Maaf ya. Ini sambil jaga di ruang kelas. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Eko. Monggo Pak Eko. Sebelumnya saya hanya memberikan masukan. Kalau istilahnya saja, istilah hukuman, ya. Bagaimana kalau diganti dengan sanksi? Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman itu mungkin kita persepsinya untuk orang-orang yang berbuat jahat, kriminal itu. Hanya masukan saja Bu Fitri. Jadi bagaimana kalau istilahnya jangan hukuman, sanksi gitu aja. Dan sanksi itu yang nanti sifatnya mendidik ke siswa. Hanya itu aja Bu Fitri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Menurut saya hukuman atau nama lainnya dikasih nama sanksi itu sama saja dengan hukuman bagi siswa. Sanksi juga menakutkan, hukuman juga menakutkan bagi siswa. Sehingga apabila kalau anak berbuat sesuatu terus kita menghukum atau memberikan sanksi, itu tetap dinamakan hukuman. Baiklah, bagaimana yang lain tentang hukuman bagi atau sanksi bagi siswa jika disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah? Mungkin ada yang mau menjawab dari sini. Oh, Miss Kiki, monggo Miss Kiki. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas Bu? Ya, terdengar jelas Bu Kiki. Oh, iya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah pemberian hukuman dan membaca atau halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Di sini sebenarnya kita antara dilema ya. Hukuman soalnya seperti ini, yang seperti kita ketahui di sekolah kita sudah menerapkan hukuman tapi
ya, kita memberi hukuman dengan cara membersihkan halaman. Nah, sayangnya setelah anak itu diberi hukuman seperti itu, mereka masih tetap mengulangi kesalahan yang sama. Jadi besoknya masih terlambat, besoknya lagi terlambat. Nah, ada apa di sini? Apakah hukuman yang diberikan itu tidak efektif atau bagaimana? Dan apakah harusnya hukuman yang diberikan itu bagaimana, sesuai dengan anak atau bagaimana? Gitu Bu Fitri. Jadi di sini juga bagaimana memberikan sanksi yang tepat untuk anak jika melakukan kesalahan. Seperti itu. Ya. Bagaimana Bu Fitri, jelas? Oke, sudah siap. Sudah jelas Bu Kiki. Ya benar, katanya Bu Kiki kalau memberikan hukuman pada anak dengan cara tersebut nanti anak tersebut akan tetap melakukan lagi dan lagi. Jadi harusnya diberikan hukuman efektif, atau Bu, gitu loh sepertinya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Kiki. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Misalkan kita pada saat pembelajaran, kita selalu membawa penghargaan atau memberikan reward pada anak-anak. Misalkan nanti kalau anak-anak bisa menjawab diberi permen, atau anak-anak bisa menjawab diberi apa, terus diberi aplaus dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu di sini, apakah itu penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Monggo siapa yang mau raise hand? Monggo Ibu Eka, ini sahabat saya mulai kecil sampai sekarang tetap eksis bersama saya selalu. Tetap kecil. Terima kasih, monggo Bu Eka. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Fitri Ayu. Untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah Anda setuju dengan pertanyaan apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kalau menurut pendapat saya, sebentar Bu. Kalau menurut pendapat saya, kalau mungkin anak itu di usia dini mungkin untuk memberikan anak itu melakukan sesuatu, misalnya ayo belajar sholat. Nah itu mungkin kita kasih motivasi dengan cara penghargaan mungkin masih bisa ya, karena kan untuk merangsang anak itu untuk termotivasi. Tapi kalau seandainya penghargaan itu diberikan secara terus-menerus ketika kita menginginkan anak melakukan sesuatu dikasih penghargaan, melakukan sesuatu dikasih penghargaan. Nanti lama-lama yang muncul adalah anak itu merasa bahwa anak itu tidak ada dari dalam dirinya, motivasi dalam dirinya melakukan sesuatu atas tanggung jawabnya. Jadi yang ditakutkan anak itu melakukan sesuatu karena saya nanti dapat reward, melakukan yang terbaik. Oh nanti saya dikasih ini, saya nanti dikasih ini gitu. Jadi kalau penghargaan mungkin di awal itu menurut saya tidak masalah untuk merangsang saja gitu ya. Tapi kalau justru terus-terusan berlebihan atau over ya, setiap kegiatan dikasih itu justru malah jatuhnya tidak ada motivasi dalam diri sendiri gitu. Begitu Bu Fitri Ayu dari saya. Terima kasih Ibu Eka tentang jawaban yang dari pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena bahan disiplin positif yang akan saya paparkan di sini sangat banyak sekali. Baiklah, saya akan memulai. Adapun topik dari disiplin positif ini dari topik eksplorasi konsep. Yang pertama, saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, menjelaskan tentang 5 posisi kontrol.
Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini memang tentang disiplin positif sangat panjang sekali. Mohon maaf, ini saya disuruh untuk menyebarkan pemahaman ini bersama-sama agar bisa memajukan sekolah kita bersama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya mengubahkan perubahan paradigma. Nah, misal ya, buka imajinasi Bapak Ibu sekalian, di sini ada A dan B. Misalkan Anda dengan teman Anda di sebelah Anda saat jaga ujian. Misal, saat ini Bapak Ibu kan lagi jaga ujian bersama teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, sebelah kiri maupun sebelah kanan, ya. Kemudian genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, sebuah kepalan sini yang seret, yang rapat, ya. Kemudian teman Anda yang B di sebelah Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk membuka kepalan Anda ini untuk mengambil barang yang Anda pegang. Nah, barang yang B itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang Anda dapat buka. Apakah dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Apa yang akan terjadi? Coba, mungkin jika Anda sudah mengepal tangan ini, apakah yang Anda lakukan? Yang di dalam tangan ini sudah ada barang yang sangat berharga di sini. Bagaimana menurut Anda? Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand. Monggo, saya tunggu. Ada yang mau menjawab dari kepalan tangan yang sudah ada barang berharga di sini? Monggo. Mungkin Ibu Rina bisa menambahkan, atau Ibu Kiki, atau Ibu Eka, atau Bapak Yupi, ada juga Bapak Agus, mungkin mau menambahkan tentang kepalan tangan yang sudah saya buat di sini. Ibu Rina mau nyalakan mic-nya, mungkin mau menjawab. Mau diulang lagi Bu Fitri pertanyaannya. Begini, jika Anda berdua, kemudian Anda akan memegang sesuatu, ya, memberikan di tangan Anda. Misalkan barang yang sangat berharga. Di sini contohnya secari kertas. Anda memasukkan benda tersebut ke tangan Anda, kemudian Anda kepal. Anda pegang seret. Kemudian teman Anda itu menyuruh Anda, membujuk Anda, bahkan bisa mengancam, disuruh membuka kepalan tangan ini. Apakah Anda akan tetap membuka? Padahal tangan ini sangat berharga. Sudah cukup jelas, Ibu Rina? Ya, jelas. Mungkin ada yang mau menjawab dari perubahan paradigma yang saya paparkan di sini? Oh, belum ada. Kalau saya pribadi, saya akan berpegang teguh pada pendirian saya. Saya tidak akan membuka kepalan tangan ini saya. Jadi saya tetap akan mempertahankan apa yang sudah saya pegang. Jadi menurut kita kan masing-masing ya, kita kadang-kadang tetap meskipun dibujuk, meskipun kita dihardik, kita tetap mengepal tangan ini. Oh,
Pak Eko akan menjawab tentang perubahan paradigma ini. Monggo Pak Eko. Iya, terima kasih Bu Fitri ya. Suara saya kedengaran? Sangat terdengar sekali Bapak. Oh iya. Kalau menurut saya sendiri Bu Fitri, saya mungkin berseberangan dengan pendapatnya Bu Fitri. Kalau menurut saya, mungkin saya lebih mengutamakan teman saya daripada barang yang berharga berharga bagi saya. Jadi saya mengutamakan teman saya, keinginan dari teman saya daripada barang yang berharga bagi saya sendiri. Itu kalau menurut saya. Jadi menurut saya di sini saya lebih mengutamakan teman daripada barang yang berharga bagi saya. Itu kalau menurut saya Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oh, Bu Eka Fitri akan menjawab lagi pertanyaan perubahan paradigma ini. Monggo, Ibu Eka. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Eko. Ya, namanya kita berdiskusi ya Pak ya, ada yang namanya nggak sama gitu ya pemikirannya. Kalau saya mungkin berkebalikan dari Pak Eko nggih. Kalau saya punya sesuatu yang saya prinsipkan, kemudian itu berharga bagi saya, misalnya keperawanan saya, mohon maaf. Saya nggak mungkin kalau demi teman saya kasihkan. Ya. Teman-teman. Jadi menurut saya yang sesuatu yang berharga itu mungkin keluarga saya atau bagaimana yang ini kan kita genggam tadi kita membayangkan imajinasi kita adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita gitu. Iya. Jadi itu Pak prinsip saya. Saya tidak akan memberikan itu teman saya. Jadi saya juga berharap bahwa teman saya juga menghargai apa yang saya genggam ini. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Monggo Pak Eka mau menanggapi. Iya, Bu Eka, memang kita punya anu sendiri ya, punya pandangan sendiri. Tergantung barang apa, barang berharga itu. Mungkin kalau barang berharga itu mungkin ya harga tidak seberapa. Ya, iya Pak. Kalau benda mungkin harta, mungkin menurut saya tidak belum berharga lah untuk saya. Gitu. Mungkin nyawa ya jangan. Jadi bisa saya berikan kepada orang. Tapi yang sudah berharga dan berprinsip mungkin itu yang tidak bisa gitu Pak. Untuk Bu Eka, salam kenal dari saya Bu Eka. Inje Pak, salam kenal balik. Oke, terima kasih. Itulah setiap orang itu berbeda prinsip. Jadi setiap orang kan juga berbeda orang. Jadi mempunyai prinsipnya sendiri-sendiri, berpegang teguh pada dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, pemaparan berikutnya yaitu perubahan paradigma teori. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau guru sedang mengontrol perilaku murid. Jadi terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya sendiri dikontrol, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol di sini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ini ilusi yang kedua, yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, di sini menggunakan kritik dengan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, identitas untuk mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru itu mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku yang seperti ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus. Jangan seperti itu ya, untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kalau pesan negatif kalau kita membentak anak, malah anak tersebut akan
malah ngelunjak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau ini yang berupa bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada guru untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi sedikit-sedikit anak itu berbuat salah, kita yang ngajari. Kadang-kadang kita dapat gangguan dari murid yang nakal, pingin ganggu kita supaya kita memancing kita untuk marah. Kemudian ilusi yang terakhir yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Terus membuat murid-murid itu berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu orang dewasa juga akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan membuat orang tersebut merasa lebih baik. Maka kita sebagai guru harus membuat anak menjadi lebih baik lagi. Ini disiplin yang saya lakukan dengan guru-guru di sini, yaitu yang setiap hari Jumat mengadakan sholat duha, kemudian setiap harinya Senin sampai Kamis itu mengadakan sholat duhur berjamaah. Nah, apakah disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Saklatus dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari universal dari disiplin positif tersebut. Antaranya yaitu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti kita dalam suatu nilai kebajikan, maka kita akan memiliki tujuan apa yang akan kita capai. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi diri dalam bentuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah yang Bapak Ibu guru hebat lakukan apabila ada salah satu murid di kelas Anda melanggar peraturan yang ada? Apakah Anda akan memberikan hukuman? Ya? Misalkan di kelas anak itu melakukan kesalahan. Apakah Anda melakukan hukuman atau konsekuensi? Pasti Bapak Ibu melakukan hukuman. Kadang juga akan melakukan konsekuensi. Kemudian berikutnya saya akan memberikan pertanyaan pada Bapak Ibu. Silakan berebut, tidak apa-apa. Di sini contohnya. Jika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apakah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Ya. Kan yang lain?
Hukuman. Monggo. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa merupakan Hukuman. Hukuman? Kemudian berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Nah, dari situ apakah sama dengan jawaban yang sudah saya buat di sini? Yang terakhir beda. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini karena memang waktunya olahraga untuk pelajaran PJOK. Oke, jadi merupakan konsekuensi. Jadi ini bukan merupakan hukuman, jadi konsekuensi. Kemudian berikutnya. Jadi tahu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Karena murid itu melakukan kesalahan, akhirnya murid tersebut melakukan perbaikan untuk menutupi kesalahannya. Kemudian hukuman, membuat anak itu sakit hati untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita bilang, kamu nih bodoh, gitu ya. Jadi kita membuat anak itu sakit hati. Seharusnya kita membuat anak itu supaya tidak dendam di masa yang akan datang. Jadi konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu memberikan jangka pendek. Jadi tidak terlalu sakit untuk masa yang akan datang. Kemudian hukuman itu juga anak membenci kedisiplinan. Kadang anak sedikit-sedikit seperti ini dihukum, seperti itu dihukum. Jadi anak tidak suka. Nah, kalau konsekuensi maka anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian pada konsep diri itu akan menjadi buruk, tapi kalau pada konsekuensi konsep diri untuk anak akan menjadi baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Jadi karena dia takut anak-anak itu bersalah, maka misalkan merokok di sekolah. Jadi kadang anak-anak itu merokoknya di kamar mandi atau di belakang lab atau sebagainya. Jadi mereka menyembunyikan kesalahannya. Jadi dengan cara bersembunyi di balik di balik lab, di balik ruang kelas dan sebagainya. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau adanya konsekuensi. Kemudian dengan hukuman anak itu akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Itu perbedaannya. Saya akan menjelaskan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk merasa mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan,
Yang ketiga, merupakan tawaran tapi bukan paksaan. Yang keempat yaitu restitusi, menuntun untuk melihat dari dalam. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian pembelajaran ketiga yaitu masalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas agar supaya apa yang saya sampaikan sebagai guru memiliki kontrol manajer, tidak hanya memaksa anak, menghardik, memarahi, mengiming-imingi dan sebagainya. Jadi saya begini, kemarin saya melakukan keyakinan kelas di kelas 8A. Saya sebelum melakukan pembelajaran supaya anak itu menaati peraturan tentang pembelajaran mata pelajaran IPA yang saya pegang di sini, saya membuat keyakinan kelas di kelas tersebut. Kadang anak kalau pembelajaran IPA itu dalam tanda kurung ada 3 mata pelajaran yang saya pelajari, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Kalau biologi anak-anak bisa. Kalau fisika dengan kimia, anak-anak itu sulit untuk mengerti. Kadang kalau fisika itu merupakan pembelajaran yang berhitung. Pembelajaran berhitung. Jadi anak tersebut merasa ketakutan. Berhitung lagi. Jadi guru yang untuk mengajar berhitung itu pasti merupakan momok buat anak-anak. Jadi setiap saya mengajar IPA, misalkan ini tekanan, jadi anak-anak sudah takut, berhitung lagi. Jadi saya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang saya buat bermacam-macam. Misalkan keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu, membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak ada peraturan, maka anak akan berbuat semena-mena. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8A kemarin, yaitu masuk kelas tepat waktu, berdoa dengan khusyuk di awal dan di akhir, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, menjaga kebersihan kelas, dan membuang sampah pada tempatnya, meminta izin jika ingin keluar kelas, mengikuti pelajaran dengan baik, dan tidak boleh bicara dan bermain sendiri saat pelajaran. Biasanya anak kan bermain HP. Itu HP-nya di silent atau bahkan dimatikan atau taruh di meja guru. Kemudian dimohon anak-anak itu untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Ini keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa sendiri. Jadi peraturan itu dibuat oleh siswa sendiri. Jika melanggar, siswa tersebut merasakan bersalah bagi dirinya sendiri. Nah, peraturan kelas itu sehingga menimbulkan budaya positif, maka ada tahapannya. Dari peraturan kelas itu dibuatlah keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas ini terpenuhi, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Kemudian dari lingkungan positif dari berbagai kelas, misalkan ada kelas ini sudah dibuat keyakinan kelas ini sudah dibuat keyakinan kelas, maka lingkungan itu akan positif. Sehingga satu sekolah akan menerapkan budaya positif. Kemudian di sini ada keyakinan kelas dari tabel T dengan tabel Y. Ya, pada tabel T ada kata-kata ini T, ya, ini T, ada tampak seperti ini, datang tepat waktu. Yang tidak tampak sering hadir terlambat. Jadi yang melanggar di sini. Kalau tabel Y ada kata-kata terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian berikutnya, tugas pendalaman keyakinan kelas. Silakan, mungkin di sini keyakinan kelasnya bagaimana? Di sini ada keyakinan kelas yang saling menghargai,
kemudian ada yang menghormati dan seterusnya. Terus itu membuat keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi menurut Bapak Ibu tentang selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu merupakan apa? Apa saling menghormati, apa disiplin atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Tanggung jawab sepertinya. Tanggung jawab. Oke. Nah, di sini betul. Untuk mengembalikan buku ke tempatnya yaitu merupakan tanggung jawab setiap siswa. Jadi setiap siswa itu memberikan tanggung jawab. Terus mengganggu orang lain. Ya. Kadang dilarang mengganggu orang lain. Berarti dia menghormati orang tersebut. Kemudian tadi keyakinan kelas itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu menghormati orang lain, khususnya guru juga komitmen. Sudah berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu merupakan keyakinan kelas berupa keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Itu juga merupakan kesehatan. Jika kita menggunakan narkoba, maka kesehatan kita akan terganggu. Kemudian juga bergantian atau menunggu giliran. Itu istilahnya budaya antri. Kita menghormati orang lain juga berlaku kita untuk berlatih bersabar. Menggunakan masker merupakan kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau di koridor merupakan keselamatan dan keamanan. Kemudian pembelajaran yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu survival, kasih sayang yang diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini tabel, ini adalah skema dari kebutuhan dasar. Dari 5 kebutuhan dasar itu saya definisikan yang pertama tentang survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3, yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan untuk mencintai, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini, kasih sayang dan rasa diterima, maka anak-anak akan diperlakukan sebagai jati dirinya akan menjadi baik lagi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi kalau guru yang tidak suka marah-marah, maka anak tersebut tidak suka. Bagi mereka teman guru sebagai teman itu sangatlah penting karena menganggap guru sebagai teman curhat dan teman sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian pembelajaran yang kelima yaitu masalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, yaitu penghukum. Kita sebagai guru merupakan penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengamat atau manajer, dan sebagai manajer. Kemudian dari 5 posisi kontrol ini saya bagi beberapa identitas.
Ada 3 identitas, yaitu identitas yang gagal, identitas yang berhasil atau sukses, dan identitas dari kontrol diri. Kemudian untuk menghindari hukuman itu termasuk dua posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Di sini penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru itu berbuat misalkan menghardi anak, menunjuk-nunjuk anak. Jika anak itu, kamu ini jangan seperti itu, kamu ini seperti itu merupakan penghukum. Jadi guru tidak boleh menjadikan seorang penghukum. Jadi harus dihindari. Dengan kata gini, menghindari hukuman. Jadi dengan kata penghukum. Terus pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah terus setiap hari. Jadi anak itu merasa bosan kalau diceramain. Jadi anak itu sukanya kalau diajak ngomong itu secara individu, tidak di dalam kelas. Jadi kita panggil anak tersebut, kita kasih arahan, jadi mereka akan merasa tidak bersalah, malah kita akan menjadi teman. Kemudian guru berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu kan mengancam. Nah, itu merupakan hukuman. Jadi penghukum buat anak-anak. Jadi pada pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu ini stres, kadang seperti itu. Kadang guru-guru itu mungkin kebanyakan bekerja di rumah capek, jadi terbawa ke sekolah, terbawa ke kelas. Jadi akhirnya anak-anak dimarahin. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi anak-anak tuh merasa bersalah. Nah, berikutnya identitas berhasil sukses dari kontrol dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Pada 5 posisi kontrol ini, 2 yang saya ambil, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan sebagai teman, meskipun anak itu tidak bersalah, tapi jangan dinyatakan dia bersalah. Katakan dia ke arah lain, akhirnya nanti anak tersebut akan, oh itu untuk saya tidak akan seperti itu lagi. Jadi anak itu tidak akan merasa terhakimi oleh kita, apalagi di depan teman-temannya. Meskipun anak itu bersalah, jadi alangkah baiknya kita sebagai guru tidak menjudgment anak-anak di dalam kelas. Jadi alangkah baiknya kita membawa anak-anak itu ke ruang BK, atau kalau takut di ruang BK, kita ajak duduk-duduk di kantin, ajak duduk di teras dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai pemantau, kita menyelesaikan diri bila diawasi, ya. Kita memantau anak itu sejauh mana sudah berubah, jauh mana nakalnya. Nah, sebagai guru seperti itu. Misalkan kita ulangan akhir semester ini. Nah, kita kan hanya sebagai pemantau saja. Kita melihat saja tanpa menghukum, tanpa bilang sama anak tersebut. Nah, kemudian anak tersebut akan, misalkan kita hanya melihat anak tersebut. Misalkan anak tersebut nyontek, kita hanya melihat saja. Anak tersebut akan malu kan? Jadi tidak perlu kita menghukum. Atau hei kamu jangan nyontek, jangan seperti itu. Kita hanya cukup melihat saja. Mereka sudah merasa bersalah dan akan menutup atau HP-nya atau kertasnya yang dibuat contekan tersebut. Kemudian identitas yang berhasil biasanya sebagai manajer. Ini kalau kita sebagai manajer ke murid kita bertanya pada murid kita, kenapa anak tersebut seperti itu? Kita cari latar belakangnya. Apakah dia ada konflik di keluarganya? Apakah mereka itu ada konflik juga ada di teman-temannya atau lainnya? Jadi kita harus mengetahui sejauh mana anak itu memahami tentang kita. Kemudian berikutnya, pembelajaran yang keenam tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kami punya seperti ini.
ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen 2004. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Saya akan memberikan manfaat dan tujuan dari restitusi ini. Adapun manfaat dari restitusi ini yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dengan tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Perbedaan restitusi dengan program lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi untuk menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi ini bisa digunakan untuk menjalin hubungan yang baik pada siswa dan guru. Nah, dari di sini, dari segitiga restitusi sini, saya akan menjelaskan satu persatu. Ini, dan ini. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita tidak pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kebutuhan ke depan yang ingin dia lakukan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, membantu mereka tetap fokus pada gambarannya. Nah, ini contoh poster-poster yang sudah saya buat pada budaya positif. Kemudian ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas kemarin. Mohon maaf ini fotonya tidak jelas karena saya lupa untuk memfoto. Ini saya foto lewat video yang sudah saya buat di kelas. Terus hasil dari kesepakatan kelas seperti ini. Yang sudah saya tayangkan di atas. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya mungkin ada pertanyaan, saya buka termin yang pertama yaitu pertanyaan dengan 2 pertanyaan. Mungkin ada yang menanyakan dari pertanyaan yang sudah saya buat di sini. Monggo silakan meras hand dari pertanyaan yang sudah saya buat. Dari materi-materi yang sudah saya berikan, minta tolong untuk ada yang mau bertanya tentang disiplin positif ini. Disiplin positif. Saya Bu Fitri. Oh, monggo Bu Kiki. Saya persilakan untuk Bu Kiki untuk memberikan pertanyaan pada saya. Sama halnya seperti saat kita mengajar pembelajaran. Suara Bu Fitri. Ya, terdengar Bu Kiki. Halo? Ya, terdengar Bu Kiki. Ya. Sama halnya seperti pelajaran. Kita saat mengajar kan ada tujuan pembelajaran seperti itu. Bagaimana dengan budaya positif itu sendiri? Sebenarnya tujuan nyatanya itu apa sih Bu Fitri? Jadi kalau kita ada tujuan kan kita tahu kalau sudah kita melaksanakan apakah tujuan itu tercapai atau tidak, seperti itu.
Kira-kira tujuannya apa G, terima kasih Bu dengan adanya Kiki. budaya positif di sekolah? G, sudah Bu Kiki? Ya. G. Terima kasih Bu Kiki. Jadi Bu Kiki itu menanyakan tentang tujuan dari tindakan budaya positif tersebut, G. Nah, tujuannya itu kita kan punya visi dan misi di sekolah. Nah, di sini bisa terwujud visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemudian bisa membentuk karakter disiplin yang kuat. Kemudian juga bisa menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif seperti istighosa, sholat duhur, sholat duha, terus berdoa saja pada awal dan akhir pembelajaran itu merupakan pembiasaan positif. Kemudian menumbuh kembangkan karakter pelajar Pancasila, yaitu seperti pembelajaran membuat demonstrasi tentang pemilihan ketua OSIS. Kemudian kita di sekolah saya kemarin membuat P5 tentang ekobrik dan juga membuat P5 mengenai membuat guru murid-murid untuk membuat kreasi dengan cara memasak dengan bahan pokok ketela atau singkong. Oh ya, singkong. Nah, kemudian untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini yang sudah saya lakukan, yaitu untuk mengontrol kegiatan ini agar lebih terarah, yaitu membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat tadi. Jadi saya membuat keyakinan kelas di setiap kelas sehingga dalam pembelajaran saya sehingga tertata. Jadi anak-anak membuat kedisiplinan sendiri. Jika melanggar sendiri, ya ditanggung sendiri konsekuensinya. Kemudian di sekolah kami juga membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Nah, setiap pagi kami semua guru dan semua TU untuk diwajibkan untuk diberi tugas piket. Seperti itu Bu Kiki. Nah, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bu Kiki? Oke, sekarang Ibu Eka Fitria Agustin yang mau bertanya atau memberikan pemahaman. Saya mau bertanya saja Bu Fitria Yayu dari penjelasan Bu Fitria Yayu tadi. Halo? Monggo, saya persilakan Ibu. Bertanya Bu. Mohon maaf Bu Eka, sinyalnya putus-putus. Masih kurang enak sinyalnya. Nggih. Halo? Iya. Monggo, Ya, dipersilakan Ibu Eka, nggih. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya saja kepada Bu Fitria Yayu tentang rencana perbaikan yang akan Bu Fitria Yayu laksanakan ya. Maksud saya rencana perbaikan apa untuk pelaksanaan disiplin positif yang otomatis untuk sekolah Bu Fitria Yayu di masa mendatang, kira-kira apa Bu rencananya? Oke, terima kasih. Saya itu baru CGP angkatan 10 baru 3 bulan, tapi saya menginginkan dengan adanya disiplin positif ini, saya akan teruskan untuk menyambut tahun baru, ajaran baru, yaitu berkolaborasi membuat kesepakatan kelas yang berpusat pada murid dengan beberapa konten atau isi beberapa aspirasi peserta didik. Kemudian dalam tahapan refleksi ini, dalam semester ini saya akan menjadikan acuan pelaksanaan pembelajaran di semester berikutnya dengan mengagendakan kegiatan sharing dan kolaborasi bersama teman-teman guru, baik itu yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran, dan tidak lain yaitu TU. Walaupun dalam jaringan, walaupun itu lewat jaringan, lewat secara daring maupun secara
luring. Terus saya akan mengagendakan untuk mengasosiasikan budaya positif kepada semua pemangku kepentingan di sekolah saya. Terus akan mengimbaskan juga budaya positif ini kepada peserta didik saya. Bukan hanya saya florkan pada teman-teman guru saja, saya juga akan ngeflorkan juga pada peserta didik saya, agar sekolah saya akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan saya juga tidak lupa, saya akan saling berkomunikasi pada teman-teman saya, khususnya di sekolah saya, juga teman-teman saya di luar sekolah lain, kemudian teman-teman CGP. Kemudian juga ada yang dari teman MGMP. Begitu Bu Eka. Oke, baik, terima kasih Bu. Sungguh luar biasa jawabannya. Bisa saya adaptasi ya untuk kedepannya di sekolah saya mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Fitri Ayu. Sama-sama Bu Eka. Kemudian Bu Rina Reshen. Monggo Bu Rina, untuk pertanyaan yang terakhir, silakan Bu Rina. Terima kasih Bu Fitri. Oke, Bu Rina. Paparannya sangat panjang. Ini menanyakan strategi apa sih yang digunakan oleh Bu Fitri selama menerapkan ya untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda atau murid-murid Bu Fitri. Kemudian bagaimana hasilnya atau dampaknya pada perilaku setelah mendapat strategi itu yang Bu Fitri terapkan, dampaknya kepada murid-murid itu apa? Itu saja Bu Fitri. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Strategi yang saya lakukan untuk menanamkan budaya positif yaitu pada murid-murid saya, yang pertama saya akan menanyakan cita-cita apakah akan melanjutkan sekolah atau bekerja, bahkan ada yang mau menikah. Kemudian selanjutnya saya akan minta mengutarakan cita-cita secara detail, kamu akan kemana, sehingga nanti waktu meneruskan sekolahnya tidak abal-abal, misalkan mau kuliah, jurusan apa, jadi dari SMA-nya atau SMK-nya memiliki jurusan yang disukai, kemudian sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Terus bagaimana untuk mencapainya, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai murid sampai menjadi guru, bagaimana saya kepada murid saya tersebut. Kemudian saya juga akan menceritakan pada orang-orang yang sudah sukses. Ya, itu loh Ibu seperti ini, itu awalnya seperti ini loh. Saya akan memberikan seperti itu pada murid-murid saya. Terus agar mereka bisa membuat strategi untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, dengan strategi ini secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan, sehingga juga menjadi disiplin positif buat mereka. Jadi saya itu akan kemana ya setelah saya lulus SMP atau setelah lulus SMA, bahkan setelah lulus kuliah gitu. Sehingga disiplin murid-murid ini, disiplin positif ini pada murid-murid saya berasal dari faktor internalnya, bukan dari luar, bukan dari ikut-ikutan teman, bukan dari orang tua. Jadi nanti kalau apabila sesuai dengan tujuannya, mereka akan mencapai tujuan yang cita-cita akan tercapai. Misalkan seperti ada anak yang suka komputer, jadi silahkan kamu ngambil di SMA yang ada mata pelajarannya komputer. Sekarang kan dibedakan mata pelajarannya. Jadi misalkan dalam kelas, kan penjurusan di kelas 11, jadi kelas 11 1 itu tidak ada TIK-nya. Jadi jangan ngambil 11 1, ngambil 11 berapa yang ada TIK-nya. Sehingga apabila nanti kita kuliah di mata pelajaran TIK ada nilai di TIK tersebut. Kemudian atau ngambil di SMK yang ada informatikanya. Begitu Bu Rina? Ya, sangat jelas Bu Fitri penjelasannya, pemaparannya bisa juga menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu guru hebat di sini sudah memberikan waktu untuk saya presentasi masalah disiplin positif.
Terima kasih juga sudah meluangkan waktu saya untuk memberikan pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ibu bapak di sini, guru-guru hebat di sini bisa menerapkan disiplin positif di sekolah sehingga sekolah di masa mendatang akan menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh semua murid. Terima kasih. Bisa kameranya dihidupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Jika sudah selesai, jika sudah ada tugas lain, sila bisa keluar dari virtual ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Foto. Terima kasih Pak Yupi. Terima kasih Bu Leni, Bu Rina, Bu Eka, Pak Ferry, Bu Sri, siapa lagi? Bu Kiki, dan semuanya, De Ainun. Terima kasih semuanya. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You are Bu cantik.